Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syadiki, salah satu pengajar di program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mangkurat. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan data penelitian. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3, yakni mengkaji analisis data deskriptif dan inferensial, dan yang terakhir adalah mendiskusikan. Kita harus pahami bahwa materi ini sebenarnya hanya pengingat kembali ya tentang materi di statistik dasar dan statistik lanjut ya. Karena ini sudah semua disampaikan, jadi saya akan menyampaikan secara umum saja. Baik, statistik pada umumnya disebut sebagai prosedur matematis ya untuk mengorganisir, menyimpulkan dan menginterpretasi informasi. Kalau kita buat dalam 2 tujuan, maka tujuan pertama tentu saja mengorganisir. Jadi data kita itu kan bentuknya angka-angka, kita kelola datanya supaya bisa dipahami dan kita buat kesimpulan atas informasi yang kita dapatkan tersebut. Tujuannya agar orang lain memahami gitu apa maksud dari hasil temuan kita. Jadi mengkomunikasikan. Yang kedua adalah membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau bisa disebut juga sebagai hipotesis ya, untuk menarik kesimpulan umum sehingga kita bisa menjustifikasi temuan yang spesifik. Dalam penelitian kuantitatif itu dikenal ada beberapa jenis analisis statistik. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua ada inferensial, yang mana inferensial terbagi lagi menjadi parametrik dan non parametrik. Ada korelasional, eksperimental, dan juga perbandingan non eksperimental, dan yang terakhir ada analisis kualitas alat ukur. Kalau kita buat bagan alur ya, dari awal pengerjaan penelitian sampai akhir penelitian, ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan skripsi bagi mahasiswa S1 khususnya di program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mangkurat. Pada sidang pertama, biasanya kan kita menyusun proposal, kemudian kita nanti akan membuat alat ukur di lampiran. Setelah itu kita uji cobakan alat ukurnya. Setelah uji coba kita mulai dalam proses analisis yang pertama, yakni analisis validitas dan reliabilitas alat ukur. Jika sudah reliable, maka kita lanjut penelitian, ngambil data kembali. Kemudian kita lakukan data cleaning. Ini juga kalau bisa ditambahkan uji analisis validitas dan reliabilitas lagi pada data penelitian ya, untuk membandingkan apakah alat ukur tetap konsisten ketika melihat hasil temuan di uji coba dan juga data penelitian. Untuk data penelitian biasanya lebih besar ya daripada data uji coba. Kemudian setelah itu kita analisis deskriptif, asumsi, dan hipotesis. Ini tujuannya nanti untuk membuat laporan dari bab 4 sampai bab 5. Nah, setelah itu kita sidang akhir. Untuk diketahui teman-teman, dalam penggunaan statistik sebenarnya kita dibebaskan. Kita boleh menggunakan aplikasi yang manapun. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Misalnya yang gratis tuh GISP. Kalau yang berbayar tuh ada SPSS. Baik, dalam analisis deskriptif itu tujuannya tentu saja untuk menggambarkan. Dari kata deskriptif sudah terlihat ya, gambaran, supaya kita memahaminya lebih ringkas, sederhana. Kalau inferensial yakni menyimpulkan, yakni pembuktian hipotesis. Deskriptif itu lebih sederhana, mudah. Kalau inferensial lebih sulit dan rumit, tergantung dengan misalnya jumlah variabel dan juga misalnya teknik analisisnya. Contoh analisis deskriptif itu bisa frekuensi, nanti kita lihat contohnya tendensi sentral, variabilitas. Kalau uji analisis kita bedakan saja untuk saat ini parametrik dan non parametrik. Biasanya dilaporkan kalau deskriptif menggunakan grafik atau gambar dan tabel. Kemudian kalau analisis inferensi biasanya menggunakan tabel dan narasi. Di skripsi keduanya dilaporkan pada bab 4 atau hasil dan pembahasan. Ini adalah analisis deskriptif. Kita bisa lihat bahwa bagaimana gambaran skor jawaban. Ya, misalnya ini skor jawabannya dari 0 sampai 5 skor jawabannya ya, respon jawaban. Kita bisa lihat yang 0 jawabannya ada 2 orang, yang 1 ada 2 orang, yang 2 ada 3 orang.
yang 3 ada 4 orang, yang 4 ada 3 orang, yang 5 ada 1 orang. Tariknya begitu ya. Nah, ini bisa berupa grafik, bisa berupa tabel di sini. Kalau tendensi center bisa menggunakan nilai mean dan standar deviasi ini untuk melihat pusat distribusi ya. Kalau variabilitas biasanya kita melihat sebaran skor. Jadi semakin kecil variabilitas semakin dekat skornya ya, dan berlaku sebaliknya. Bisa menggunakan standar deviasi ya. Ini menggambarkan bagaimana posisi skor dari nilai rata-rata atau mean. Untuk di artikel jurnal biasanya dilaporkan frekuensi dan persentase, kemudian juga ada nilai mean, standar deviasi khususnya pada variabel utama penelitian dan juga faktor demografi. Sementara untuk di deskripsi biasanya dia menggunakan nilai frekuensi, nilai mean, standar deviasi, nilai hipotetis, nilai empiris, kategorisasi itu untuk membuat mahasiswa lebih bisa belajar banyak hal ya. Nah, dituntut biasanya lebih naratif kalau di skripsi, kalau di jurnal bisa kan lebih ringkas ya. Uji hipotetik ya, skor hipotetik itu bisa kita laporkan biasanya di bab 4 di skripsi. Ini detailnya akan kita bahas di mata kuliah pengukuran alat ukur psikologi ya. Yang jelas ini biasanya menggunakan acuannya adalah alat ukur, jumlah item di alat ukur ya. Saya lewatkan. Untuk analisis inferensial, kita sudah sebutkan tadi inferensi itu adalah menyimpulkan. Cara untuk menyimpulkan itu ternyata dipengaruhi tiga hal. Yang pertama adalah sampling error. Jangan sampai nanti teman-teman itu ketika mengambil data itu salah menganalisis gara-gara ada subjek atau partisipan yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kita mau kriterianya 17 sampai 20 tahun. Ternyata ada yang mengisi 30 tahun. Berarti kita harus hapuskan subjeknya supaya tidak ada sampling error. Karena jika ada sampel atau partisipan yang tidak sesuai, maka biasanya hipotesisnya bisa bias. Jumlah sampel. Ukurannya adalah semakin besar sampel, semakin bagus. Ya. Tapi untuk sampel yang kecil juga tidak ada masalah karena kita bisa menggunakan yang namanya effect size ya. Kemudian variabilitas skor. Untuk variasi ini, makin dekat skor itu makin mewakili kelompok. Ya, semakin variasinya makin lebar, makin luas itu semakin kurang menggambarkan. Ya, bagaimana gambaran data tersebut. Ya kita berharap variasinya itu kecil ya. Untuk membuat kesimpulan dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik inferensial itu menggunakan umumnya yang paling banyak digunakan yang pertama yakni nilai signifikansi, yakni misalnya 5%, 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Jadi jika nilai signifikansi di pengujian kita lebih kecil dari 0,05 maka biasanya kesimpulannya ada peranan, ada perbedaan ya. Kemudian nilai confidence interval ini juga bisa semakin kecil variasinya, intervalnya semakin kecil, itu semakin presisi perkiraannya. Semakin lebar semakin kurang presisi ya. Bisa juga menggunakan efek size. Efek size ini menggunakan misalnya macam-macam ya, bisa menggunakan eta square misalnya. Itu biasanya tidak tergantung dengan jumlah sampel, jadi lebih aman ya. Kalau yang 1 dan 2 itu menggunakan jumlah sampel. Semakin banyak jumlah sampel bisa menjadi semakin signifikan sesuai dengan tentunya hipotesis kita ya dan rancangan kita. Untuk penelitian di kuantitatif ya, ketika kita menggunakan inferensial maka ada uji parametrik dan non parametrik. Umumnya kita berharap mungkin uji parametrik ya, tapi pun tidak masalah kalau teman-teman nanti menggunakan uji non parametrik. Untuk parametrik itu menggunakan data yang normal. Yang kedua adalah biasanya sifat dari skor jawaban subjek itu adalah interval atau rasio. Sementara non parametrik biasanya menggunakan semua jenis pengukuran dan tidak tergantung dengan data distribusi normal. Bagaimana cara mendapatkan data distribusi normal? Sebenarnya sih kita harus memastikan bahwa subjek kita itu dalam populasi ya itu terwakili ya. Jadi ada yang nilainya
terlalu tinggi sedikit, terlalu rendah sedikit, yang sedang-sedang itu yang banyak, yang di tengah ya. Kalau kita buat garis atau grafik ya, maka mungkin gambarnya seperti gunung meninggi kemudian menurun ya. Jadi nilai yang sedang itu di tengah-tengah. Ini bisa dicapai biasanya dengan sampel yang cukup memadai ya. Meskipun juga sampel kecil juga bisa ya. Jadi kurang dari 30 juga mungkin akan tercapai juga untuk normalitasnya. Tapi ya kita berharap datanya normal, berarti semakin besar semakin baik. Nah, kemudian juga dalam uji hipotesis itu ada uji perbedaan ya. Uji perbedaan ada yang menggunakan dua kelompok. Kalau dua kelompoknya berbeda maka independent sample t-test disebut sebagai Mann-Whitney. Kalau yang dua kelompok tapi subjeknya sama tapi waktunya berbeda, T1, T2 misalnya, itu menggunakan repeated measure t-test atau paired sample t-test atau Wilcoxon test untuk non parametric. Dua kelompok dengan satu variabel terikat, one way ANOVA. Kalau yang pakai non parametric cross Wallis. Kalau dua kelompok lebih dengan dengan lebih dari satu variabel bebas atau variabel X, atau perbedaan kelompoknya lebih banyak gitu ya. Ada kelompok laki-laki perempuan, ada angkatan 1 2 3 4 misalnya ya. Jadi ada jenis kelamin dan misalnya perbedaan angkatan misalnya. Nah, itu menggunakan two way ANOVA. Kalau membandingkan dua kelompok atau lebih dari dua kelompok tapi subjeknya sama, artinya nanti ada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga pengukurannya. Itu biasanya eksperimental ya. Nah, itu within subject itu menggunakan one way repeated measure ANOVA atau Friedman ANOVA di uji non parametrik. Uji hipotesis menggunakan hubungan, biasanya kita bisa menggunakan korelasi untuk parametrik ya, atau Spearman rule. Untuk regresi linear sederhana kita bisa menggunakan ini untuk uji hubungan ya, atau peranan atau prediksi. Kalau berganda biasanya X-nya lebih dari satu ya, Y-nya hanya satu. Logistik juga ada, itu menggunakan dua skor untuk di dikotomi ya, misalnya sakit tidak sakit misalnya, atau sakit dan sehat gitu ya, untuk variabel terikatnya. Dan masih banyak tentunya ya jenis uji hipotesis yang lainnya. Meskipun itu yang kita tahu, misalnya ada uji regresi mediasi, moderasi, dan seterusnya. Dalam penelitian kuantitatif tentunya juga ada hipotesis. Hipotesis yang kita buktikan dalam inferensial. Bunyi hipotesis biasanya itu cukup fleksibel dalam pembuatannya, tapi umumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya untuk hipotesis H0 itu selalu ditandai dengan kata tidak ada. Kalau alternatif selalu dengan kata ada, atau bisa tidak terdapat dan terdapat ya. Uji korelasi dia menggunakan kata hubungan, korelasi. Uji regresi menggunakan peranan, efek, atau memprediksi. Uji beda itu menggunakan perbedaan tentunya. Ada nama kelompok 1, kelompok 2. Kalau uji beda yang lebih dari dua kelompok, ada kata perbedaan dan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan tentu ada variabel terikatnya di sini. Ini variabel terikat. Ini variabel terikat juga. Nah, itu ya. Rasanya ini sudah dibahas juga di mata kuliah statistik ya. Jadi kita hanya mengingat saja kembali, dan nanti teman-teman juga bisa sambil membuka buku saya untuk memahami bagaimana pembuatan hipotesis dan mungkin pelaksanaan uji hipotesis sampai deskriptif analisis juga ada di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.